Ayo bangun. Bagus, bagus. Latihan terus. Jangan malas ya. Ayo. Citra, ambilkan kakak kamu. Ayo latihan terus. Tunggu, Sleo. Makanya jangan curang. Ayo. Tahan sebentar ya. Sanjaya, ada apa? Nampaknya Citra mencintaimu. Hah? Mencintaiku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Walaupun saya baru 2 bulan berguru di sini, saya sudah bisa baca isi hatinya. Dia sangat mencintaimu. Gendawa. Ki Bokor adalah ayahnya Citra. Ki Somat ayah kandungku sendiri. Mereka 2 orang sahabat. Jadi ayah Citra aku anggap sebagai ayah kandungku juga. Mengerti? Oh. Jadi kau anggap Citra itu sebagai adik kandungmu sendiri? Ya, begitulah. Kuharap kau juga begitu. Jaga dia sebagai adik kandungmu sendiri. Walaupun di antara kita tidak ada hubungan darah sama sekali. Nah, kita sebagai kakak-kakak yang bijaksana wajib mencarikan suami yang baik untuk dia. Mengerti? Ayo latihan lagi. Ayo. Bodoh. Gadis cantik itu tidak dimanfaatkannya. Kalau saja aku. Sanjaya. Gendau. Kau tidak meronta. Kebetulan bapakmu dan Sanjaya lagi bepergian selama 2 hari ini. Kesempatan buatku untuk menikmati tubuhmu.
Citra, mana Gendawa? Citra! Citra! Kak Sanjaya, Apa yang telah kau perbuat pada Citra, Gendawa? Sabar, Sanjaya. Tidak ada tepuk sebelah tangan. Kalian nista. Binatang. Aib apa yang telah kalian perbuat? Aib apa? Aib apa yang kalian perbuat? Guru! Mati seperti itu, mati yang memalukan bagi seorang pendekar. Karena bukan mati di medan laga. Hei, untuk menutupi aib keluarga, kau harus mengawininya. Dan jaga dia seperti kau menjaga nyawamu sendiri. Jangan coba-coba menyakiti hatinya. Kau akan berurusan dengan aku. Sekali lagi ingat, Gendawa, jangan macam-macam. Kalau kau macam-macam, kau akan berurusan dengan aku. Kak Sanjaya. Mana buku itu? Katakan. Buku apa? Aku mendapat wangsit. Buku wasiat itu ada di rumah ini. Jangan kau berbohong. Katakan. Aku tidak tahu. Mana? Aku tidak tahu. Bapakmu pasti memberikannya padamu. Sungguh mati aku tidak tahu. Bohong! Katakan di mana? Katakan cepat! Aku tidak tahu. Setan, suruh dia mana gitu. Cepat! Setan, ngomong betul. Hah? Cepat katakan di mana buku itu. Katakan. Sungguh mati aku tidak tahu. Bapak tidak pernah bilang. Bohong. Apalagi menyerahkannya padaku. Katakan di mana. Kau pembunuh. Kau membunuh anakku. Kau membunuh anakmu sendiri. Kau pembunuh. Baik, aku tinggalkan tempat setan ini. Anakku mati. Gendawa! Semedimu berhasil, anakku. Pelajari buku itu. Silakan membalas dendam.
Selamat malam. Silakan, kembar sini, angkat ini. Mari kemari sini. Ayo, silakan. Ayolah. Saya sangat terkesan dengan permainan kecapi Bapak. Oh, Kalau Bapak tidak keberatan, silakan Bapak tinggal di sini. ya ada baiknya. Saya sudah letih bertualang. Apalagi saya hidup hanya sebatang kara. Saya rasa tempat ini bagus untuk Bapak bermain kecapi. Oh, terima kasih. Joko Kembar, tolong layani Bapak ini dan jaga beliau. Baik, Nyi Ratu. Bagus. Selamat malam, Pak. Selamat Silakan malam. istirahat. Iya, iya. Sini sayang, sini. Aku betul-betul terkesan akan kecantikanmu, kemontokan tubuhmu, dan gayamu menari membuat aku seolah-olah terbuai dalam mimpi. saja. Betul loh. Maukah kau menjadi kekasihku? Atau kalau perlu lebih dari itu? Mau kan? Hei! Bukannya kau saja yang tertarik dengan dia.
Singkirkan tanganmu. Apa maksudmu? Aku juga jatuh cinta. Coba kau lihat dirimu. Kau tidak pantas dengan dia. Tunggu, kalian jangan bertengkar di sini. Baik, besok kita bertarung. Untuk perempuan seperti dia, nyawa pun bersedia aku korbankan. Perempuan itu harus jatuh ke tanganku. Haram untuk siapa-siapa. Ya. 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 Sudah. Cukup. Murti, Rupanya dia tidak ingin aku yang cedera. jangan gini rasa. Jangan sombong kau. Aku pantas untuk sombong. Mana dia mau dengan kau yang serba kecil. Kau cuma dianggapnya bayi yang berkumis. Kurang ajar. Ya. Ya. Sudah. Rupanya kau belum tahu aku ya. Gendawas penghancur tulang. Sekarang kau mampus. Sudah, Kang. Jangan kalian saling membunuh. Untuk wanita secantik kau, apa boleh buat? Lebih baik kita kembali ke warung. Di sana kita bisa bicara lebih tenang. Boleh, asal kau memilih aku. Gendawa, jangan macam-macam. Ingat aku istrimu. Dan sudah lama aku mencarimu. Aku siap bertarung sekarang demi anakku yang kau bunuh, yaitu anakmu juga. Setan, jangan lari kau. Gendawa. Gendawa, aku yang akan menghabisimu, bukan Sanjaya. Aku tidak gentar menghadapimu karena salah satu cambuk itu ada di tanganku. Kau dengar itu, Gendawa? Tinggal mencari pasangannya. Kau dengar itu, Gendawa? Sekarang masih ada kesempatan buatmu untuk menambah ilmumu yang lebih ampuh. Kak, mainkan lagu yang merdu. Aku sangat bahagia hari ini. Karena aku telah mencegah suatu pembunuhan. Duduk, Kang. Rupanya pada luka dalam. Biarlah saya obati. Tidak usah. Tidak perlu, Kek. Warung kami ini menyediakan minuman lengkap dengan obat-obatan. Betul, Kek? Betul. Pokoknya, kakek mainkan saja lagu yang merdu ya. Iya. Kang, ini obat. Iya. Kang, kelihatannya capek sekali. Mau istirahat di kamar? Iya. Mau?
seperti biasa ya. Hai manusia di dunia, ingat hidup sementara. Banyak tanda yang kuasa, hawa nafsu membawa bencana. Membawa bencana. Hawa nafsu membawa bencana. Hai manusia di dunia, ingat hidup sementara. Buang mayatnya. Ayo cepat kita tunggu di sana. Suara apa? Setan pemenggal kepala. Oh, suara itu yang selalu meneror orang kampung. Iya. Kau cepat pulang. Akan kuselidiki siapa itu. Anakku. Jangan.
Maaf. Kelihatannya saudari mencari sesuatu. Ya, saya mencari suami saya. Ada apa? Itu wanita pendekar yang saya ceritakan kemarin, Nyi Ratu. Menurut dia kesini mencari suaminya. Atau ada maksud lain? Apakah dia tidak berbahaya? Kita lihat saja nanti ya. Ya. Saya mencari seseorang yang tahu tentang sepasang campu. Saudara siapa? Saya yang harus bertanya. Tapi... Ayo jawab. Siapa yang tahu? Hei Kisanak, saya rasa dimanapun, di dunia ini, di jagat raya ini, kalau orang bertanya semuanya harus sopan. Hai perempuan, belum tahu siapa saya. Siapapun Anda, saya tidak peduli. Bisa hancur deh semuanya. Hei! Aku mencium sesuatu di tempat ini. Aku datang kemari untuk mencari jawaban yang benar. Jawab dengan jujur. Adik perempuan saya hilang. Diculik. Wah, gawat. Apa yang harus kita lakukan, Nyi Ratu? Tenang saja. Kalian pada masuk. Siap-siap. Ayo, ayo masuk. Firasat kependekaran saya membisikkan bahwa dia dibawa kemari. Mana dia? Hah? Ayo katakan. Atau ku hancurkan tempat ini. Sungguh lucu. Pendekar yang tampan ini mencari cambuk katanya. Betul kan? Dan pendekar yang jantan ini mencari adiknya yang hilang. Kalau mencari perempuan di sini banyak. Kalau badan capek, tukang pijat ada, kamar masih ada. Bagaimana? Atau tubuhku? Boleh? Sayang, saya hanya bisa melayani satu orang. Tidak bisa dua-duanya. Itu berarti salah satu ada yang kalah atau mengalah. Saya tunggu di dalam. Siapa pemenang? Silakan masuk. Kakek, dalam kampus saya tidak ada kalah atau mengalah. Hei monyet pelagak. Nya kau dari sini. Atau ku sate. Hah? Ya. Ya. Siap untuk disate. Diam kau kerbau. Ya. Ya.
Hai setan, hentikan kecapi itu. Kek, mereka bagaimana? Kedua pendekar itu mampus. Kenapa? Nggak tahu itu. Kedua pendekar itu mati oleh senjata rahasia ini. Siapa yang merasa memiliki senjata rahasia ini? Saya tidak tahu. Silakan duduk pendekar. Terima kasih. Tolong Kek simpan. Buat tanda bukti. Oh iya. Aduh, ada apa? Kok pada berantakan sih? Ada apa sih? Ada topannya? Kok pada bolong? Aduh, kamu ganteng deh, ih. Tapi kenapa diam saja? Jangan macam-macam ya dengan pendekar Gunung Lawu ya. Hei, siapa yang mengaku-ngaku bidadari dari Gunung Lawu? Saya. Memalukan. Dasar perempuan jadi-jadian. Setan. Ayo sini kamu. Ayo. Licin kayak perawan. Ayo sini. Setan. Dada mulus. Tapi lihat ke kaki tuh minta ampun. Kayak gajah. Sombong. Kurang ajar. Curang ya. Lagi. Ayo bangun. Aduh, tebelnya nih. Dada, idi, tubulu, pakai jendolan juga ya. Ayo bangun. Sapu tangan ini bisa menelanjangi semua orang. Betul kan? Yeay.
mau kemana kamu? Tolong! Oh, saya taruh, tolong. Carikan baju. Kasih saya baju. Ayo sini. Ayo. Hai, kemari. Baju. Ayo. Takut ya? Iya. Hei, cukup. 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 Ya. Siapa kamu bela-bela dia? Tunggu. Iya. Jangan lari kamu ya. Tunggu sebentar. Tunggu. Tunggu. Kita jangan berkelahi. Takut ya? Bukan. Jin kan cantik. Nanti kecantikannya bisa hilang. Hah? Saya cantik ya. Iya, di samping Jin cantik, Jin juga baik. Bagaimana kalau kita berkawan saja? Boleh? Tunggu dulu. Apa maksud Jeng datang ke warung itu? Apa? Sama seperti Jin juga. Di warung itu banyak sekali misteri yang harus kita bongkar. Ya. Bagaimana kalau kita berkawan? Diam. Setan. Perempuan macam apa kamu? Apa ini? Ini kan giliranku. Sudah. Perempuan setan. Gantian. Hari ini itu giliranku. Mesum, kotor, maksiat. Tiap hari begitu saja. Sudah. Sudah. Kamu kan tahu giliranku. Kamu yang setan. Dasar perempuan rakus. Kamu yang rakus. Ada apa? Seperti kambing kebakaran jagot saja kamu. Ki Cokro, itu lurah bangsat yang tidak patuh. Terpaksa dia saya bawa kemari Ki Cokro karena terlalu banyak alasan. Bawa dia kemari. Sini kamu. Ampun, jangan. Ampun. Ayo bangun. Bapak. Kamu bangun. Bapak. Bangun. Kamu suka mengandang-andang Ampun, Cokro. ya? Raya kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Ampun. Ampun. Bohong. Bapak. Guru. Gendawa. Sini kamu. Dari mana saja kau, Gendawa? Maaf guru, bukannya aku... Setelah kau gagal mendapatkan buku petunjuk tentang cambuk api itu, sekarang baru kau nongol. Seharusnya kau kuhajar. Hei! Sudah! Diam kamu! Kamu kan tahu. Sudah! Hari ini giliranku. Sudah! Sudah! Mampus kamu ya. Mampus kamu. Sudah! Kamu yang mampus. Berasa. Hei! Kenapa kalian diam saja? Amankan itu! Ayo cepat! Baik Ki Cokro. Ayo, pisahkan mereka! Iya. Ayo masukkan. Jangan dipisah. Pisahkan kamarnya! Ayo. Dasar perempuan! Bagaimana? Beres Ki Cokro. Semuanya sudah aman. Kenapa tidak mampus saja itu perempuan? Guru, nanti saya carikan yang bagus-bagus. Diam kau! Lurah, sini! Sini! Nih! Cecep! Ambil senjata Ki Jagalpati di kamar. Cepat! Ampun, Ki Cokro. Ampun. Bapak, Ampun. cukup. Wulan, masuk. Ini urusan orang dewasa. Masuk. Masuk, nak. Masuk. Kamu sering bohong. Ini guru. Kau tahu apa ini? Jangan Ki Cokro, ampun. Ini senjata penggal kepala. Diam kau. Ampun. Sudah terkenal di mana-mana. Kepalamu bisa putus. Ayo. Anakku. Bangun.
Mau lari kemana kau? Hah? Dorong ke depan. Bangun. Lempar dia ke sudut. Jangan. Dan kau yang... Bapak. Ayo, bangun. Bangun. Bapak. Bangun. Itu belum bohong. Jangan. Sekarang hilang kepalamu. Bapak. Cukup. Ampun, ampun. Ayo. Ayo, Lurah, maju. Bunuh kau sekarang juga. Siapa kau? Kepalamu ku pegang. Jangan berteriak. Ah, Aku tidak bermaksud jahat. Ayo, majuin dia. Aku hanya... Bapak. Jangan cepat kau lari. Tak ada yang selamat dari sini. Kejar. Iya. Wulan, siapa yang mengganggumu? Hah? Kenapa kau berteriak tadi? Senjata ini belum puas kalau belum memenggal kepala orang. Ayo katakan, di mana dia? Hah? Biar ku penggal kepalanya. Ayo katakan. Ayo katakan. Wulan. Hah? Ayo, katakan cepat. Ayo. Biar ku penggal kepalanya. Ayo, katakan. Ayo. Baik. Aku akan katakan. Bagus. Di mana dia? Dan siapa dia? Ayo. Aku tidak mau lagi melihat Bapak melakukan pembunuhan sekejam itu. Loh? Nyawa orang dihargai lebih murah daripada nyawa ayam. Ini bukan urusanmu. Aku benci. Wulan. Benci. Wulan. Benci. Setan! Ayo masuk. Setan. Kenapa semua? Kamu belum pergi juga ya? Ayo berangkat. Sebelum pikiranku berubah. Hei, lepaskan dia. Bapak. Nawa, sini kamu. Kamu terlalu banyak berbohong ya. Aku tidak pernah berbohong, Guru. Dan kamu terlalu banyak main-main. Aku sungguh-sungguh, Guru. Kamu... Bohong. Aku selalu memata-matai kamu. Kau terlalu banyak terlibat soal perempuan. Sehingga tugasmu lalai. Tapi kecerobohanmu itu, buku wasiat cambuk api itu tidak dapat kau temukan. aku telah berusaha setengah mati, Guru. Jadi kau tidak puas? Membantah? Uji mana yang benar, mana yang salah? Baik. Duel sana. Ya! Ya! Ki Cokro. Apa? Wulung tewas sewaktu bertarung dengan seseorang yang berbadan besar. Tewas? Ya, lawannya juga mati. Dua-duanya kena senjata rahasia. Di mana? Di warung Nyi Ratu itu. Warung sial. Hei, berhenti. Awas kau. Apalagi yang kau lihat di warung itu, ha? Kebetulan ada seorang pendekar wanita yang hadir di sana. Siapa dia? Saya tidak tahu, Guru. Katanya mencari suaminya.
Aku tahu cambuk itu ada di tangannya. Dari mana kau tahu? Aku punya 1000 kuping dan selaksa mata. Itu hanya pancingan dari dia. Hei, apa yang tidak membicarakan? Ayo semua masuk. Kita bicara di dalam. Ayo masuk. Terima kasih, Wulan. Kau telah menolong aku. Kenapa kau masih ada di sini? Aku sendiri tidak tahu. Mungkin aku tertarik padamu. Kau baik dan cantik. Nampaknya kau lebih tertarik pada senjata yang dimiliki ayahku. Wulan. Ada apa kau di sana? Pergi sana. Sana. Ayo cepat masuk. Sudah malam. Jangan coba kau mendekat. Dan beranjak dari situ. Aku bisa membunuh kau dengan mudah. Nyi Ratu tak akan mungkin melakukan hal itu. Terlalu banyak rahasia yang ku tahu. Rupanya inilah misteri yang menyelimuti dirimu. Iya. Kenapa Nyi Ratu melakukan itu? Menculik gadis kecil dan menghisap darahnya. Untuk mempertahankan kemudaan dan kecantikanku. Oh. Dan pendekar tolol kemarin? Untuk kekuatan dan umur panjang. Ingat ya Ratu, tidak ada seorang pun yang bisa melawan takdir Tuhan. Lebih baik akhiri hal ini. Aku juga tidak tahu kapan ini akan berakhir. Aku juga menderita karenanya. Tapi Nyi Ratu telah banyak mengorbankan nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Dan anak-anak kecil yang kau sekap ini bisa mati. Hei! Aku lakukan itu hanya pada pendekar-pendekar bajingan dan anak kecil. Keturunan seseorang yang telah membunuh nenek moyangku. Siluman Kera. Jadi semua itu kau lakukan karena dendam? Antara lain, iya. Oh iya.
Ya Ratu, aku melihat ada tali merah antara perasaanmu dengan sang pendekar wanita yang datang tadi pagi. Rupanya kakek bisa disebut pendekar serba tahu. Aku tidak sangka guruku setelah kematian istrinya memperlakukan aku seperti perempuan. Aku digauli, dipaksa, dan disuruh berdandan seperti perempuan. Maka aku jadi begini. Tapi waktu itu mengapa Jeng tidak melawan? Kadang-kadang aku seperti ketagihan. Tapi kadang-kadang aku benci setengah mati pada dia dan pada diriku sendiri. Aku tidak berdaya. Aku seperti kena sihir, Mbak. Seperti kena sihir. Oh ya, Mbak. Kita selidiki warung itu malam ini. Ayo. Mana tahu ada petunjuk. Ya. Memang sudah saatnya. Aku harus mengakhirinya. Iya. Pertama lepaskan anak-anak kecil yang tidak berdosa itu. Tidak semudah itu. Kenapa? Wangsit itu mengatakan, aku harus mengumpulkan pendekar-pendekar di seluruh negeri dengan mengadakan pesta besar. Pesta besar? Ya, pesta besar. Pesta besar. Di pesta warung itu akan terungkap ambisiku untuk mendapatkan cambuk api itu. Kumpulkan semua pendekar-pendekar yang sepaham dengan kita untuk membantu aku. Aku ikut ya, Kang. Kau di rumah saja. Jaga Wulan. Mana dia cocok? Aku kan ibu tirinya, Kang. Membantah. Perempuan selalu membantah. Besok malam kita berangkat. Pesta besar. Kita harus hadiri pesta itu. Sudah lama aku sinyalir bahwa cambuk api itu ada di sana. Ayo. Itu bukan sembarang senjata. Seolah-olah punya mata dan menyatu dengan ayahku yang jahat. Aku ingin ayahku insaf. Anak buahnya pasti tidak akan setuju. Apalagi yang bernama Gendawa datang dikirim ke perguruan kami untuk menyelidiki cambuk api itu. Tadi malam, aku mendengar pembicaraan mereka. Ada seorang wanita datang ke warung Nyi Ratu. Katanya mencari suaminya. Citra. Kakang kenal? Iya. Iya istri Kakang. Bukan. Pacar Kakang? Bukan. Iya adikku. Diperkosa oleh Gendawa. Terpaksa kawin dengannya. Tetapi Gendawa meninggalkannya begitu saja. Gendawa. Heran. Ayah begitu sayang padanya. Semua pasti ada kelemahannya. Termasuk senjata ayahmu. Rame juga pestanya ya. Sini. Minumnya ya. Minggir.
Awas. Minggir kau. Hah? Pelayan, kemari kamu. Sudah sana. Itu. Selamat datang, pendekar. Mari silakan minum. Silakan minum, pendekar. Silakan, Kang. Ayo. Terima kasih. Ayo, silakan. Anda ingin santai dengan saya? Aku bukan tamu sembarangan. Aku mau Nyi Ratu itu melayani aku. Mana dia? Hei! Aku di sini. Sesungguhnya, tamu yang sopan akan mendapat pelayanan yang sopan pula. Jadi aku dianggap tamu yang kurang sopan ya? Bukan kurang sopan, tetapi kurang ajar. Setan! Rupanya kau belum kenal aku ya? Tentu saja kenal. Pendekar buruk muka, buruk pula kelakuannya. Setan, Ratu! Hebat juga nyalinya Nyi Ratu ini. Hai guru. Rupanya guru datang juga ya. Untuk mencari cambuk api itu bukan? Hezeng, itu guru laknat yang seceritakan itu. Cokro, itu dia. Itu perempuan yang kubilang. Hei perempuan, benar senjata itu ada di tanganmu? Kalau benar kau mau apa? Jelas untuk memilikinya. Serahkan secara baik-baik atau Boleh. Setelah salah satu muridmu yang tampan itu mampus di tanganku. Itu suami laknat yang kuceritakan itu. Oh, patut untuk dimusnahkan dari muka bumi ini. setan! Hei, tunggu dulu. Jangan bertengkar. Dan jangan merusak tempat ini. Tutup mulutmu pengamen. Hei, guru cabul. Cabul, Dei, cabul. Ikut-ikutan ya. Tidak tahu malu. Tuh, urus tuh. Istrimu yang dua pakai topi itu suruh pulang. Panci jelek! Diam kau! Tutup mulutmu monyet! Oh, setan. Sudah diperistri oleh guru cabul itu belum? Hei, kamu juga laki-laki pengecut jelek. Sini kamu. Kok masih kelihatan jantan sih? Bangsat! Ya! Iya. Mana cambuk api itu, ha? Atau kau kubunuh dengan ular ini, ha? Jangan cuma masuk ke dalam. Cepat! Hah? Ada apa? Ternyata semalam mereka sudah berangkat Kemana? menuju ke warung. Pasti akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Di mana ambisi dan keserakahan saling berlaga. Aku akan pergi. Iya. Ya! Ayo serang! Iya, iya.
Jangan kalian menganggap semua wanita itu lemah. Ternyata kau tidak ada apa-apanya. Lebih baik kau bekerja di warung Nyi Ratu itu. Sebagai pelacur. Cocok untukmu. Iya. Kok lembek? Ya. 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 Aduh. Tuh, kurang ajar ya. Aduh, salah lubang ya. Masang ya. Sayang aku bukan guru cabul itu ya. Kamu bilang kamu punya cambuk. Mana cambuk itu? Hah? Kosong. Hah? Lebih baik kau berhenti jadi orang. Mana cambuk itu? Hah? Cepat,
Atau Kau tidak apa-apa. Kenapa kau bantu aku? Aku ingin menguji sampai di mana kekuatan dia. Kau tadi kelihatannya kepepet. Tidak. Aku ingin membuktikannya. Hei, monyet penghuni kebun binatang! Sini kau! Kau kira kau sudah menang? ya. Ya. Hop. Ya. Itu jurus ular dari buku yang ingin kau miliki. Kau ingin tahu yang lain? Coba perhatikan. Ya. Itu jurus monyet, cocok untukmu karena kau monyet. Ya. Kau ingin tahu jurus yang lain? Ini jurus naga. Rusak mukanya. Diam. Tunggu. Jangan dirusak muka yang cantik itu. Lebih baik dipotong buat hiasan dinding di rumah. Angkat ya. Agar kepalanya gini. Angkat tinggi-tinggi. Kau ingin cambuk itu, bukan? Kau kira aku bohong? Kau ingin merasakan keampuhannya? Kau ingat bagaimana anakku mati? Ubun-ubunnya pecah. Ubun-ubunnya pecah. Belum mati juga ya? Suamiku yang tercinta. Ternyata ubun-ubunmu begitu keras. Tidak seperti anakku. Ubun-ubunnya begitu lembut. Mudah pecah. Sayang, dia telah mati. Sayang, dia mati. Angkat tinggi-tinggi. Putus kepalanya.
Sial! Kau kira kamu sudah mati ya? Iya. Iya. Bagus. Bagus, bawa dia kemari. Sudah 100 kepala yang dipenggal oleh senjata ini. Dan kau yang ke-101. Mana jamu itu? Mana? Mana? Kau tidak mau mengaku ya? Terpaksa kepadamu untuk berpisah dengan badanmu. Lari cepat, Ki Ratu! Hei, guru, aku mesti seksikan. Aduh, rusak deh peranakanku. Nyi Ratu! Keluar! Keluar, Nyi Ratu! Kau lihat cambuk ini? Kau pasti ingin memilikinya. Salah tembak. Gendawa! Senjata makan anak kesayangan Tuan. Gendawa! Aduh, ampun. Aduh, guru jahat. Makeup saya jadi rusak. Mampus. Aduh, seremnya. Rasakan. Hukum karma berlaku. Citra! Citra! Citra!
Ampuni saya. Dosamu sudah terlalu banyak. Lepaskan ayahku, atau kubunuh dengan senjata ini. Wulan, jangan main dengan senjata itu. Lepaskan ayahku. Kami tidak membunuh ayahmu. Asal dia insaf. Lepaskan. Ayo, Wulan, lepaskan ayahku. Terima kasih. Wulan, kembalikan senjata itu, Wulan. Mari. Wulan, ini kasih saja. Sini kan. Aku perlu jaga pagi itu, Wulan. Serahkan, Wulan. Serahkan. Kamu serahkan. Kamu melangkah ya. Serahkan. Bantah. Bunuh kau. Kamu yang pertama. Citra. Ya Ratu. Setan. Wulan. Oh, kenal ya? Sejak kapan? Dia adalah cucuku. Cambuk itu sebenarnya milik dia. Citra. Sanjaya. Jadi memang ada tali merah antara Nyi Ratu dan Citra. Iya. Ada satu lagi tali merah antaraku dan Sanjaya. Siapa dia? Siapa Nyi Ratu? Dia anakmu. Citra. Dia adalah nenekmu. Kemarilah, Citra. Ayo kalian keluar. Ayo. Jalan, ayo. Jalan terus.